Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke sekolah lalu mendapat ijazah, tetapi soal memperluas ilmu pengetahuan dan mengenal ilmu untuk kehidupan. Baik, saya akan menjelaskan ajuan penelitian saya yang berjudul Pentingnya Kemampuan Menulis dan Berkomunikasi pada Era Digital. Dalam video penelitian ini memuat bab 1 dan bab 2. Bab 1 diantaranya A. Latar belakang masalah, B. Pembatasan masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian. Bab 2 diantaranya A. Landasan teori, B. Kajian yang relevan. Bab 1. A. Latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, kemampuan menulis dan berkomunikasi yang efektif sangatlah penting bagi siswa. Siswa-siswa kini sering menghabiskan waktu mereka untuk menonton televisi dan menghabiskan waktu mereka di depan layar gadget, ani 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyajikan media pembelajaran yang menarik para siswa dan memanfaatkan gadget untuk hal yang bermanfaat. Melalui media massa seperti majalah, buku, surat kabar, atau juga lewat media elektronika seperti radio, televisi, internet, dan lain-lainnya, surat elektronik atau surel atau email merupakan salah satu bentuk komunikasi yang umum digunakan. Namun, banyak siswa sekolah dasar yang belum memahami teknik penulisan surel yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dalam penulisan surel yang efektif untuk siswa kelas 6 semester 1. B. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis kesalahan umum dalam penulisan surat elektronik siswa SD kelas 6. C. Rumusan masalah. Bagaimana sih teknik penulisan surat elektronik yang efektif untuk siswa SD? D. Tujuan penelitian. Meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi siswa sekolah dasar dengan media surat elektronik atau surel. E. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, memahami struktur surat, dan mengembangkan keterampilan teknologi. Memasuki bab 2. Landasan teori. Yang pertama, teori komunikasi. Teori komunikasi interpersonal Berloh. Surat elektronik sebagai alat komunikasi interpersonal yang memungkinkan interaksi antara individu. Teori yang kedua, teori teknologi informasi. Teori informasi, Laudon dan Laudon, surat elektronik sebagai bagian dari sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan komunikasi. Menurut Ida Nuraida, 2014.216, surat adalah suatu media komunikasi yang berisi pernyataan tertulis yang berisi data atau informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada si penerima surat. Surat elektronik dipandang sebagai alat komunikasi yang paling efektif, efisien, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan surat pribadi, surat resmi, maupun surat niaga. Menurut Joko Purwanto 2007.217, surat elektronik atau surel merupakan suatu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi, atau pesan yang dilakukan secara elektronik, tanpa kertas, dan tanpa jasa kirim. B. Kajian yang relevan. Dari Fajar Sulistiawan 2013 tentang pengelolaan surat menyurat di kantor Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam mengelola surat menyurat yang perlu ditindaklanjuti. Berikut adalah contoh surat elektronik yang efektif. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.